yang itu suaranya mirip nenek-nenek. "Hei Siti, ikutilah mereka, niscaya kamu akan selamat." Bisikan itu seperti itu terus. Nah akhirnya di saat mereka udah bergantian gitu ya, kurang lebih 1 jam, terus Pak Heru ini bilang ke Mbak Siti, "Ayo Mbak Siti, ikut nggak? Kamu sama Pras dulu atau sama aku dulu boleh." Nah karena udah mendapat bisikan itu, seakan-akan pikiran normal itu udah hilang, berubah menjadi hawa nafsu yang seakan-akan memuncak pengen ikut melakukan ritual itu. Mereka melakukan ritual di ruangan itu harus dibakar kemenyan dan juga disediakan kopi sama buah-buahan. Dan ritualnya itu dilakukan 1 minggu 2 kali, malam Selasa sama malam Jumat. Jadi Pak Heru selalu mendapat bisikan, selalu mendapat dorongan untuk melakukan ritual itu. Seakan-akan ritual itu menjadi seolah-olah mereka itu melakukan ibadah untuk penebusan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan cerita. Cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Yanti. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami ibunya, yang waktu itu ketika di masa mudanya ibunya Yanti ini pernah bekerja sebagai ART di keluarga yang ternyata keluarga itu adalah pemuja iblis. Seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, seperti yang aku jelasin di awal tadi, cerita ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Yanti. Dia menceritakan tentang kejadian yang pernah dialami ibunya, sebut aja namanya Bu Siti. Jadi Bu Siti waktu kecil, dia tinggal di salah satu kampung, yang kampungnya itu cukup jauh dari perkotaan. Mayoritas orang-orang yang ada di kampungnya Bu Siti ini berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Bu Siti ini merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Selain itu, setelah lulus SMP, Siti ini nggak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena memang faktor perekonomian yang dimiliki keluarganya waktu itu. Sehingga waktu itu setelah lulus SMP, Bu Siti ini disuruh untuk bantuin bercocok tanam di lahan sawah milik orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau kebutuhan sekolah adik-adiknya. Nah, hingga suatu ketika kurang lebih selama 3 tahun, waktu itu Bu Siti udah mulai kayak kebuka pikirannya, aku nggak mau kalau jadi tani terus. Aku masih muda, aku mau nyari pengalaman yang jauh. Jadi waktu itu Bu Siti minta izin sama orang tuanya untuk pergi merantau ke salah satu kota. Entah itu jadi buruh pabrik, jadi pembantu rumah tangga. Karena dari kecil Bu Siti ini emang udah diajarin sama orang tuanya, terutama ibunya, untuk bisa masak, nyuci. Dan rata-rata orang yang ada di kampungnya Bu Siti waktu itu emang kelas 6 SD gitu ya, perempuan itu rata-rata udah bisa masak. Nah waktu itu karena memang diizinkan gitu ya sama orang tuanya untuk merantau, kebetulan juga ada salah satu pengusaha di salah satu kota, namanya Pak Heru. Pak Heru ini membutuhkan seorang asisten rumah tangga. Nah begitu mengenal Bu Siti, mereka cocok tuh karena kriterianya pas. Selain Bu Siti bisa masak, bersih-bersih, juga orangnya itu kayak energik gitu ya, cekatan Bu Siti ini.
Akhirnya Bu Siti ini diajak untuk ke rumah Pak Heru itu. Nah, singkat cerita, ketika menjadi asisten rumah tangga di rumahnya Pak Heru, awalnya nampak biasa aja, keluarga normal lah seperti itu. Jadi Pak Heru ini istrinya bernama Bu Maya, dan mereka juga udah punya 2 orang anak. Yang pertama perempuan, namanya Rita. Waktu itu Rita masih kelas 3 SMA, sedangkan adiknya Rita itu kelas 1 SMA, namanya Pras. Waktu itu memang seperti biasalah keluarga pada umumnya. Tapi karena memang notabene ini orang kaya, sehingga rumahnya ini besar sekali, sehingga Siti waktu itu ngerasa capek. Setiap pagi dia harus bangun kurang lebih jam 4:30, terus masak, nyuci, ngepel. Selain itu, pelataran yang ada di samping dan depan rumahnya itu besar banget atau luas banget. Dan di sana juga terdapat 1 kolam renang. Ruangan yang ada di dalam rumahnya itu juga banyak. Ada kalau 5 kamar, walaupun penghuninya itu cuma 4 orang. Nah, akhirnya ya nggak apa-apa lah, karena memang tekadnya udah bulat untuk bekerja merantau gitu ya. Waktu itu Pak Heru juga menjanjikan gaji yang lebih tinggi dibanding teman-temannya Bu Siti yang waktu itu bekerja di salah satu toko atau di tempat-tempat grosir lah seperti itu. Nah, sesampainya di sana, hari-hari nampak biasa aja. Jadi selain ada kolam renang di rumahnya Pak Heru gitu ya, di sana sumber mata airnya atau yang buat air minum, buat mandi, cuci-cuci itu mereka menggunakan air dari sumur, yang sumur itu usianya udah tua, yang dalamnya itu kurang lebih ada kalau 25 meter, dan itu berada di samping kolam renang. Jadi mereka itu pakai sanyo, dan rata-rata orang yang ada di daerah tempatnya Pak Heru itu rata-rata menggunakan sumur kayak gitu. Cuman sumur yang paling tua ini memang yang ada di rumahnya Pak Heru. Nah, singkat cerita, pernah ada suatu kejadian waktu itu sekitar jam 8 malam, di saat Bu Siti ini baru berada di halaman depan. Nggak tahu kenapa di saat Bu Siti ini baru duduk-duduk gitu ya, santai gitu karena pekerjaannya udah selesai, tiba-tiba terlihat ada seakan-akan bayangan yang lama-lama ketika dicermati gitu ya, bayangan itu berubah menjadi sosok nenek-nenek yang mukanya itu agak menyeramkan. Waktu itu Bu Siti sempat kaget gitu ya, dan ketika ngedipkan mata, sosok itu udah hilang. Nah, begitu melihat pertama gitu ya sosok itu, Bu Siti ini langsung masuk ke dalam rumah, bilang ke Pak Heru sama Bu Maya, maaf Pak, Bu, itu barusan di depan kok aku ngelihat sosok nenek-nenek ya. Oh, itu udah biasa Mbak Siti. Biasa gimana maksudnya Pak? Itu udah biasa, itu memang penunggu sumur yang ada di samping rumah. Pak Heru bilang seperti itu. Jadi keluarganya Pak Heru berikut anak-anaknya juga itu udah terbiasa melihat sosok itu. Entah itu berupa bayangan, sosok nenek-nenek. Yang jelas selama mereka tinggal di rumah itu, sosok nenek itu cuma menampakkan diri cuma sepersekian detik gitu aja, dan dia juga nggak ganggu. Hingga suatu ketika, kurang lebih Bu Siti ini bekerja di tempatnya Pak Heru ini 4 tahun. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada suasana rumah itu yang seakan-akan beda dari yang biasanya. Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam, di saat keluarganya Pak Heru, jadi Pak Heru, Bu Maya, Rita, sama Pras itu baru di ruang tengah nonton TV gitu ya. Tiba-tiba suhu di dalam rumah itu tiba-tiba panas. Dan beberapa kali Bu Siti ini mendengar ada suara kayak suara air gitu lah, yang berasal dari kolam renang. Jadi seakan-akan di sana itu ada orang yang renang. Jadi bunyi air biur kayak orang renang lah seperti itu. Waktu itu Bu Siti sempat mikir, loh siapa? Karena penghuni rumahnya ada di ruang tengah semua. Terus siapa yang mandi di kolam renang? Begitu dipastikan sama Bu Siti ini nggak ngelihat apa-apa, cuman pergerakan air itu memang seakan-akan kayak ada orang yang berenang, tapi nggak ada orangnya. Loh, kok bisa kayak gitu ya? Nah, Siti ya bingung gitu kan. Akhirnya Bu Siti ini balik lagi ke ruang tengah, bilang sama Pak Heru, Pak Heru,
di samping kok ada kayak orang yang berenang ya, tapi kok nggak kelihatan orangnya. Wah, Mbak Siti ini ada-ada aja. Itu udah biasa, Mbak. Loh, udah biasa gimana, Pak? Ya paling sosok nenek itu mandi paling. Pak Heru cuma bilang seperti itu. Walaupun sebenarnya Bu Siti ini bingung. Loh, maksudnya ini gimana toh? Wong kayak gitu kok biasa. Nah, hingga suatu ketika, lama-kelamaan karena sering melihat sosok nenek tua itu gitu ya, akhirnya Bu Siti ini terbiasa. Bahkan ketika dia masak di dapur, karena orang kaya itu bebas gitu kan, entah itu jam 8 malam, jam 9 malam, Mbak Siti bikinin kopi, Mbak Siti bikinin nasi goreng, itu udah biasa. Waktu itu ketika Mbak Siti ini berada di dapur, begitu mau beraktivitas gitu ya, entah dia bikin kopi, entah masak nasi goreng, tiba-tiba di sampingnya Bu Siti ini ada sosok bayangan yang begitu ditengok, bayangan itu berubah kayak ada mukanya, cuman dia nggak wujud badannya seperti apa, nggak, cuman kayak bayangan tapi ada mukanya, dan mukanya ini mirip nenek-nenek. Nah, karena takut gitu kan ngelihat sosok itu, karena jaraknya itu dekat, yang biasanya itu ngelihat agak jauh gitu kan jaraknya. Nah, di saat Mbak Siti ini berada di dapur itu, karena deket gitu, dia kaget. Masya Allah, ini apa ya? Begitu kaget gitu kan, sosok itu tiba-tiba hilang. Lagi-lagi Mbak Siti ini setelah selesai dari dapur gitu ya, kembali ke ruang tengah, bilang ke anak-anaknya Pak Heru, Mas Pras, Mbak Rita, barusan aku ngeliat lagi. Ngeliat apa, Mbak? Ngeliat sosok itu. Di mana? Di dapur. Ah, kita mah udah biasa, Mbak. Mereka bilang seperti itu. Nah, akhirnya ya Mbak Siti ya udah, memang kondisinya seperti itu. Yang jelas si sosok nenek itu nggak ganggu. Yang katanya sosok nenek itu adalah penghuni sumur yang ada di rumahnya Pak Heru. Nah, hingga suatu ketika ada kejadian yang membuat Mbak Siti dan Bu Maya dan juga kedua anaknya itu ngerasa heran dengan apa yang dialami Pak Heru. Jadi Pak Heru ini pas waktu tidur malam hari gitu ya, dia ini mimpi yang katanya Pak Heru ini ketemu sama sosok nenek penunggu sumur itu. Jadi waktu itu setelah mimpi gitu ya, pagi harinya semuanya itu dikumpulin sama Pak Heru. Pras, Mbak Rita, ayo ngumpul, Bu, ngumpul. Mbak Siti juga disuruh ngumpul. Nah, pagi itu waktu baru beres-beres rumah gitu ya, Mbak Siti dipanggil. Nah, mereka semua ngumpul di ruang tengah. Nah, karena waktu itu di tahun 2001, awal pertama menempati rumah itu gitu ya, si Mbak Siti ini atau kerja di situ, begitu udah berjalan 4 tahun, waktu itu si Rita atau Mbak Rita ini udah kuliah di salah satu universitas yang ada di kotanya. Begitu juga si Pras. Si Pras ini udah lulus SMA. Jadi sama-sama kuliah mereka itu. Nah, waktu itu sampai Pras sama Rita ini mau berangkat kuliah, itu kayak di stop gitu sama bapaknya. Udah, gak usah kuliah dulu. Hari ini ngumpul dulu, bapak mau ngomong. Waktu itu Bu Siti ya, ada apa ya Pak? Bentar dulu, ngumpul dulu, aku mau ngomong. Ngomong apa Pak? Ditanya sama Pras. Tadi malam itu aku ngimpi. Ngimpi apa Pak? Ngimpi ketemu sama sosok nenek tua yang ada di sumur samping rumah. Nah, terus gimana? Kayaknya kok sebentar lagi mau kiamat ya. Pak Heru bilang seperti itu. Jadi ternyata mimpinya malam itu Pak Heru ini diperlihatkan seakan-akan sebentar lagi itu dunia akan berantakan atau porak-poranda. Pak Heru juga melihat gunung-gunung udah pada meletus, terus orang-orang itu bertaburan, gedung-gedung pada ambruk. Jadi Pak Heru diperlihatkan seperti itu. Setelah itu muncul sosok nenek tua itu yang katanya, kalau kamu pengen aman, pengen nyaman dan masuk surga, ikuti aku. Si nenek itu bilang seperti itu. Lah terus gimana Pak? Si Pras tanya. Kayaknya kita harus lebih fokus ibadah deh daripada ngurusin dunia. Waktu itu mereka semua ya bingung apa maksud yang dikatakan Pak Heru itu. Setelah itu Pak Heru ini menjelaskan, ya udah gini aja. Yang beraktivitas silahkan beraktivitas. Yang jelas Bapak udah nggak mau pergi kemana-mana.
Jadi Pak Heru ini beraktivitas yang tadinya sering keluar rumah, nongkrong, nge-mall. Waktu itu Pak Heru cuma disibukkan pergi ke tempat usahanya karena tempat usaha burung walet itu kurang lebih jaraknya sekitar 1 km dari rumahnya. Jadi aktivitasnya cuma di tempat usahanya itu, di burung waletnya itu. Setelah selesai di tempat itu, dia pulang lagi. Padahal dulunya sering keluyuran Pak Heru ini. Nah, setelah mendapat mimpi itu, Pak Heru ini seakan-akan kayak sadar gitu ya. Dia pengen ikut sama si nenek itu yang ada di mimpinya itu. Walaupun sebenarnya Bu Maya ini, wah apa sih Pak, itu cuma mimpi, bunganya tidur. Tapi lagi-lagi, hampir sering Pak Heru mimpi seperti itu. Ada kalau 3 malam lah mimpi seperti itu. Dan mimpinya itu sama gitu terus. Seakan-akan Pak Heru diperlihatkan kalau sebentar lagi itu kiamat. Kalau kamu pengen aman dan masuk surga, ikut aku. Walaupun Pak Heru waktu itu belum tahu ikutnya yang seperti apa. Nah, pernah suatu ketika, waktu itu setelah 3 hari gitu ya, berturut-turut mimpi seperti itu. Waktu itu sore hari sekitar jam 4, di saat Pak Heru ini berada di samping rumah, karena rumahnya itu letter L gitu ya layoutnya. Begitu di teras rumah yang samping, Pak Heru ini mendapat bisikan yang katanya itu suara nenek-nenek, dan Pak Heru yakin kalau itu adalah nenek penunggu sumur itu yang beberapa malam itu datang di mimpinya. Jadi seakan-akan Pak Heru ini diajak untuk, ayo kamu ibadah lagi, ayo kamu ibadah lagi Heru. Selalu seperti itu. Walaupun Pak Heru ini nggak pernah sholat, nggak pernah apa-apa itu nggak pernah. Jadi dia kayak ya agama cuma tertulis di KTP gitu aja. Dia nggak pernah menanamkan agama ke istrinya dan juga anak-anaknya. Terus Pak Heru waktu itu bingung, loh disuruh ibadah yang seperti apa, sedangkan ngaji sholat aku nggak pernah tahu, nggak pernah bisa, nggak pernah belajar. Nah, beberapa hari setelah itu lagi-lagi Pak Heru ini mendapat bisikan yang suaranya itu sama kayak kemarin, suara nenek-nenek. Heru, kalau kamu pengen selamat, kamu pengen masuk surga, benahi ibadahmu, perbaiki ibadahmu. Waktu itu Pak Heru lah, terus aku suruh gimana? Suruh sholat, suruh ngaji, atau suruh gimana? Malam harinya Pak Heru ini lagi-lagi ngimpi, dan mimpinya ini berbeda. Yang tadinya diperlihatkan seakan-akan dunia mau kiamat, waktu itu Pak Heru diperlihatkan kalau ini loh, cara ibadahmu itu seperti ini. Jadi Pak Heru dikasih gambaran seakan-akan Pak Heru, Bu Maya, dan kedua anaknya sama Bu Siti ini di dalam satu ruangan yang mereka itu semua nggak pakai busana, dan mereka semua itu melakukan hubungan badan atau hubungan intim secara bergantian. Entah itu Pak Heru sama istrinya, entah itu Pak Heru sama Rita anaknya, begitu juga Bu Maya sama Pras sama Bu Siti. Kayak gitu terus. Nah, begitu bangun, Pak Heru ini bingung, loh apa jangan-jangan disuruh seperti itu ya biar kita selamat, biar masuk surga. Nah, pagi harinya begitu diceritakan ke istrinya gitu ya, waktu itu Bu Maya cuma bilang, alah apa sih Pak, kok aneh-aneh aja, itu mimpi kok kayak gitu. Nah, di hari yang berikutnya gantian Bu Maya ini yang mimpi seperti yang diceritakan Pak Heru kemarin. Jadi Bu Maya ini juga mimpi didatengin sosok nenek-nenek, dan dia juga diperlihatkan kalau sebentar lagi dunia itu akan porak-poranda atau akan kiamat. Setelah itu si nenek itu bilang ke Bu Maya kalau ini loh, kamu harus perbaiki ibadahmu. Kalau kamu pengen selamat, ikuti cara-cara ini. Dan Bu Maya juga diperlihatkan mereka berada di dalam satu ruangan, di dalam satu kamar kayak gitu. Mereka nggak pakai busana sama sekali. Di situ ada Mbak Siti, ada kedua anaknya, ada suaminya. Mereka melakukan hubungan badan secara bergantian. Nah, keesokan harinya Bu Maya ini balik lagi cerita ke suaminya, ke Pak Heru. Pak, tadi malam ibu kok ya mimpi kayak gitu ya? Mimpi apa Bu? Ya kayak bapak kemarin yang diceritakan. Nah kan Bu, bener kan?
Mungkin itu petunjuk kali Bu. Nah akhirnya Pak Heru dengan Bu Maya ini menelaah tentang arti mimpi itu. Dan sampai suatu ketika, karena Pak Heru ini hampir sering gitu ya mendapat bisikan setelah bangun dari tidur, seakan-akan ada orang yang ngomong, ayo kamu melakukan ritual ini agar kamu selamat dunia akhirat. Seperti itu terus. Hingga akhirnya beberapa hari setelah itu, Pak Heru sama Bu Maya ini pengen ngumpulin kedua anaknya itu dan juga Bu Siti, karena memang dalam satu keluarga ini kedatangan Bu Siti sebagai asisten rumah tangga yang ada di sana. Nah waktu itu sekitar jam 8 malam, di saat mereka udah selesai aktivitas gitu ya, dikumpulin tuh di ruang tengah. Kemudian Pak Heru ini cerita, gini, ada apa Pak? Anaknya sampai bingung, nggak tahu-taunya bapaknya itu seserius itu gitu ya. Hari-hari biasa Pak Heru itu nggak pernah bilang seperti itu, ngumpulin anak-anak bareng, ngomong ya biasanya sambil jalan, sambil makan, guyon. Waktu itu berbeda, semuanya dikumpulin di ruang tengah. Pak Heru bilang, sebentar lagi dunia akan kiamat. Nah terus gimana Pak? Ya kita nyari keselamatan diri, yang penting keluarga kita selamat dunia akhirat. Caranya gimana Pak? Setelah itu disaut sama Bu Maya. Jadi gini Mbak Rita sama Pras, ya gimana Bu? Ibu sama bapak itu mimpi dan mendapat bisikan dari sosok nenek penunggu sumur itu. Jadi di mimpi itu kita itu disuruh ibadah. Ibadahnya gimana Bu? Sedangkan aku dari kecil itu nggak pernah diajarkan bapak sama ibu untuk beribadah. Nah setelah itu karena mau menjelaskan tentang gambaran yang ada di mimpi itu kayak ragu gitu kan, karena wah ini tabu kalau dibicarakan langsung. Tapi ya mau gimana lagi, karena seakan-akan Pak Heru sama Bu Maya ini mendapat bisikan dan seakan-akan didorong untuk ngomong ke semua orang yang ada di rumah itu, termasuk anak dan Mbak Siti. Nah hingga akhirnya Pak Heru sama Bu Maya ini ngomong menjelaskan kalau gini loh, kita itu harus bersiap-siap untuk menyelamatkan diri kita. Kita harus menebus dosa-dosa kita selama hidup. Caranya dengan seperti ini. Nah Pak Heru ini menjelaskan kalau di mimpi itu mereka semua itu melakukan hubungan badan, dan hubungan badan itu dilakukan secara bersama-sama, gantian. Waktu itu Rita sama Pras dan juga Mbak Siti itu kaget. Loh ini gimana maksudnya Bu, Pak? Waktu itu sempat di antara mereka ini terdiam, dan ada kalau 3 hari mereka saling diam, masih bingung gitu loh. Apa sih yang dipikirkan ibu sama bapak? Begitu juga Mbak Siti waktu itu. Apa toh yang dipikirin Pak Heru sama ibu? Kok bisa-bisanya pengen melakukan ritual yang seperti itu? Nah hingga akhirnya waktu itu Pras sama kakaknya itu juga mendapat bisikan yang katanya itu suaranya suara nenek-nenek, yang mereka meyakini kalau suara itu adalah berasal dari nenek penunggu yang ada di sumur di samping rumah itu. Jadi Pras sama Rita ini dibisikin kalau ayo selamatkan dirimu, ayo selamatkan dirimu, sebentar lagi dunia mau kiamat. Seperti itu terus. Dan begitu malam hari mereka sama-sama mimpi yang mereka dikasih gambaran sama seperti orang tuanya beberapa hari yang lalu. Jadi mereka berada di dalam satu ruangan, terus di situ juga ada Mbak Siti, mereka semua melakukan hubungan badan. Nah hingga akhirnya omongan dari orang tuanya ini diiyakan, dipercaya sama mereka berdua, antara Pras sama Rita kakaknya. Walaupun waktu itu Mbak Siti ini nggak pernah mimpi atau mendapat bisikan yang seperti itu. Lah, aku kok nggak pernah mimpi seperti itu ya Pak, Bu? Wah, masa sih Mbak? Sebentar lagi mau kiamat loh. Mungkin ini tanda-tanda atau firasat sebentar lagi akan kiamat. Nah, tapi orang-orang kayak gini nggak Pak? Ya terserah orang-orang, yang penting keluarga kita selamat. Pak Heru bilang seperti itu. Nah, hingga suatu ketika Pak Heru sama Bu Maya ini memutuskan untuk melakukan ritual itu
seperti yang udah digambarkan yang ada di mimpinya mereka. Jadi waktu itu sekitar jam 10 malam, mereka melakukan hubungan yang sebelum melakukan ritual itu, Pak Heru bilang, kalau ritual ini jangan sampai ada orang yang tahu, termasuk saudara jauh kita. Entah itu saudara dari Bu Maya, entah itu saudara dari Pak Heru, begitu juga saudara-saudaranya dari pembantunya atau Mbak Siti. Jadi tetangga-tetangga juga nggak boleh ada yang tahu tentang ritual itu. Nah, akhirnya malam itu, kurang lebih jam 10 malam itu, mereka melakukan ritual itu. Nggak tahu kenapa, waktu itu Mbak Siti seakan-akan kayak nggak bisa menolak gitu kan. Karena Pak Heru ini merupakan orang kaya, sedangkan beberapa hari sebelumnya, Mbak Siti ini mendapat kabar kalau adik-adiknya ini membutuhkan uang yang banyak untuk biaya sekolah, karena waktu itu baru kenaikan kelas. Sehingga mereka membutuhkan seragam baru, terus buku-buku baru. Selain itu, ibunya Bu Siti yang ada di kampung itu udah mulai sakit-sakitan. Sebenarnya memang Mbak Siti ini sudah cerita gitu ya, pengen pulang jenguk orang tuanya, nengokin adik-adiknya. Tapi karena keluarganya Pak Heru ini seakan-akan udah erat banget hubungannya sama Mbak Siti, sehingga ketika mau ditinggalin sebentar aja, seakan-akan Pak Heru ini kayak nggak boleh. Janganlah Mbak Siti, nanti yang ngurus rumah siapa? Nah, terus gimana Pak? Tak nengokin adik-adikku. Itu Pak Heru seakan-akan kayak nggak ngasih kesempatan. Malah Pak Heru, ya udah, kamu nggak usah pulang, daripada nanti rumahnya kotor, kamu pergi. Ya udah, gajimu saya naikkan. Dengan seperti itu, Mbak Siti ini nggak bisa berbuat banyak. Yang ada di dalam pikirannya waktu itu gitu ya. Ibunya sakit, terus adik-adiknya perlu uang banyak untuk bayar SPP gitu ya, kenaikan kelas, beli seragam, beli buku-buku. Sehingga Mbak Siti ya udahlah kalau emang seperti itu, yang jelas aku nggak pulang, mereka semua juga sehat, aku bisa ngirim uang ke mereka. Nah, waktu itu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam mereka melakukan ritual itu, dan kurang lebih jam 1 dini hari, nggak tahu kenapa Bu Siti ini di saat mereka melakukan ritual gitu ya, Bu Siti waktu itu sempat mau menolak sebenarnya. Cuman Bu Siti ini tiba-tiba ngelihat ada sosok nenek-nenek gitu kan di sudut ruangan yang buat mereka itu ritual. Jadi waktu itu untuk yang pertama, Bu Maya ini sama Pak Heru, terus si Rita itu sama adiknya yaitu Pras. Waktu itu cuma ngeliatin gitu aja si Mbak Siti ini. Wah, ini kok jadi kayak gini ya, kehidupan keluarga ini kok jadi seperti ini ya. Nah, setelah mikir yang kayak gitu, tanpa sadar begitu ngelihat ke sudut ruangan, Mbak Siti ini ngelihat kalau di sudut ruangan itu ada sosok nenek tua, yang nenek itu tuh ngeliatin ke arah Mbak Siti. Diliatin terus gitu karena memang udah terbiasa mungkin ya, udah 4 tahun di sana, sehingga dia nggak begitu takut. Perlahan sosok nenek tua itu kayak menghilang, berubah jadi bayangan, akhirnya hilang. Dan sepersekian detik tiba-tiba di telinganya Mbak Siti ini terdengar bisikan yang itu suaranya mirip nenek-nenek. Hei Siti, ikutilah mereka, niscaya kamu akan selamat. Bisikan itu seperti itu terus. Nah, akhirnya di saat mereka udah bergantian gitu ya, kurang lebih 1 jam, terus Pak Heru ini bilang ke Mbak Siti, ayo Mbak Siti, ikut nggak? Kamu sama Pras dulu atau sama aku dulu boleh. Nah, karena udah mendapat bisikan itu, seakan-akan pikiran normal itu udah hilang, berubah menjadi hawa nafsu yang seakan-akan memuncak pengen ikut melakukan ritual itu. Nah, hingga suatu ketika Pak Heru ini lagi-lagi mendapat bisikan. Jadi beberapa hari setelah melakukan ritual itu gitu ya, Pak Heru mendapat bisikan yang ternyata ritualnya itu nggak seperti itu, agar kita semua itu selamat dunia akhirat. Nah terus apa Pak? Jadi Bapak itu mendapat bisikan kalau ternyata ritualnya itu kita harus ngasih ubur rampe, entah itu kopi, ada buah-buahan, entah itu pisang, terus ada kemenyan. Jadi mereka melakukan ritual di ruangan itu harus dibakar kemenyan dan juga disediakan kopi sama buah-buahan.
Dan ritualnya itu dilakukan 1 minggu 2 kali, malam Selasa sama malam Jumat. Jadi Pak Heru selalu mendapat bisikan, selalu mendapat dorongan untuk melakukan ritual itu. Seakan-akan ritual itu menjadi seolah-olah mereka itu melakukan ibadah untuk penebusan dosa. Hingga akhirnya kurang lebih beberapa bulan setelah itu, aktivitas kedua anaknya Pak Heru ini yang tadinya aktif kuliah gitu ya, waktu itu Pak Heru udah menyuruh anaknya itu nggak boleh melanjutkan kuliah. Ya udah, kalian kuliah buat apa? Loh, emang gimana Pak? Ada apa? Tadi malam Bapak itu mimpi. Mimpi apa Pak? Mimpi kalau sebenarnya kita itu udah nggak usah mementingkan dunia. Kalau kalian kuliah, buat apa? Mending kalian banyak-banyak melakukan penebusan dosa atau melakukan ibadah sebanyak-banyaknya sehingga kalian pada selamat. Ya caranya gimana? Ya caranya kita berada di rumah, kita ibadah yang seperti kita lakukan. Kayak gitu terus. Nah, jadi aktivitas keluarganya Pak Heru itu cuma pagi ke tempat usahanya itu ngambil hasil waletnya. Kemudian udah ada orang yang ngambil gitu kan. Kayak gitu terus rutinitasnya. Jadi nggak pernah ada orang yang berani atau tetangga yang berani masuk ke rumahnya Pak Heru, karena Pak Heru udah mulai tertutup. Jadi seringnya yang keluar gitu ya, itu cuma Mbak Siti pembantunya. Jadi Mbak Siti ini kan karena mereka membutuhkan makan, terus Mbak Siti juga masak, sebelumnya juga belanja di tetangga. Walaupun sebenarnya Mbak Siti ini sempat malu gitu ya, atau ngerasa nggak enak sama beberapa tetangga, karena sebelumnya Mbak Siti ini sering ditanyain gitu sama tetangga-tetangga yang ada di sana. Loh Mbak Siti, Pak Heru sama Bu Maya kok dulu aktif ikut PKK, terus Pak Heru juga sering ikut di pos ronda kayak gitu, walaupun orang kaya tapi dulu baik gitu, aktif gitu loh. Kalau ada orang nongkrong di pos ronda, mereka selalu, walaupun nggak nongkrong lama tapi dia bawa makanan kayak gitu. Tapi akhir-akhir ini, udah berapa bulan ini, Pak Heru sama Bu Maya kok nggak pernah kelihatan. Emang ada apa Mbak Siti? Mereka semua sehat-sehat toh. Jadi Mbak Siti ini selalu kalau ketemu tetangga itu selalu ditanyain tentang keadaan keluarganya Pak Heru. Nah, hingga suatu ketika, karena Pak Heru ini seakan-akan mendapat dorongan itu terus untuk penebusan dosa, dan selalu mendapat mimpi yang disitu menggambarkan kalau sebentar lagi itu kiamat. Anak-anaknya ini selalu didoktrin untuk melakukan ibadah itu atau ritual itu. Apalagi di malam Jumat Kliwon. Jadi ubur rampenya itu nggak cuma sekedar kopi, buah pisang, kemenyan. Jadi ada bunga-bunga lagi. Sampai-sampai yang tadinya ritualnya di salah satu kamar yang waktu itu memang nggak begitu luas, dengan uang yang memang banyak karena memang pengusaha burung walet gitu ya, Pak Heru ini bikin lagi satu ruangan yang ada di rumahnya itu besar banget, yang di dalam ruangan itu cuma tersedia kasur gitu aja, sama ada beberapa meja yang di situ buat tempat ubur rampe, buat bakar kemenyan, buat bakar dupa, buat kembang-kembang kayak gitu, sambil mereka ritual hubungan badan secara bergantian itu. Hari-hari pun berlalu hingga kurang lebih 1 tahun mereka melakukan aktivitas itu. Akhirnya Pak Heru ini mendapat bisikan yang katanya itu suara nenek-nenek, yang suara itu memang udah nggak asing di telinganya Pak Heru. Heru, kamu udah menebus dosamu. Sekarang kamu saatnya membersihkan hatimu dengan cara kamu berpuasa tanpa makan hasil dari alam, entah itu buah-buahan, nasi, seperti itu. Jadi seakan-akan Pak Heru ini disuruh untuk puasa, dia boleh makan asalkan dia makan binatang-binatang kecil yang ada di dalam rumah, entah itu kecoa, terus cicak, tokek, dan itu harus dimakan dalam kondisi mentah atau enggak dimasak. Waktu itu ketika mendapat bisikan itu, begitu diceritakan ke istrinya gitu ya, Bu, Bapak kok mendapat bisikan ini ya Bu, Bapak nggak boleh makan nasi, nggak boleh
minumnya seger-seger atau makan buah. Lah maksudnya gimana Pak? Bu Maya waktu itu kaget. Lah kalau nggak makan nanti gimana Pak? Ya lapar. Wah nggak apa-apa lah Bu, daripada nanti Bapak masuk neraka. Nah, akhirnya karena memang ada bisikan itu dan bayangan-bayangan kiamat, hingga akhirnya Pak Heru ini memutuskan untuk melakukan apa yang dia dengar di bisikannya itu. Nah walaupun Mbak Siti waktu itu bilang ke Pak Heru gitu ya, Pak Heru mending janganlah Pak Heru, masa makan binatang mentah lagi, ayam digoreng itu nggak apa-apa, nggak boleh makan yang seperti itu. Sekarang mulai saat ini aku mau makan binatang-binatang yang ada di dalam rumah. Makanya Mbak Siti, kamu bersihin rumah jangan terlalu bersih, biar nanti ada kecoa, cicak, terus apa kupu-kupu masuk nanti biar tak makan. Pak Heru bilang seperti itu. Seakan-akan mereka yang lain gitu ya ngelihat apa pernyataan Pak Heru itu bingung. Loh Bapak ini gimana toh Pak? Nanti nggak bertahan lama, Bapak ini akan meninggal. Nggak apa-apa, Bapak meninggal nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Pak Heru bilang seperti itu. Nah hingga suatu ketika, waktu itu kurang lebih jam 10 pagi, di saat Mbak Siti ini bersih-bersih rumah, sedangkan kedua anaknya Pak Heru ini baru nonton TV gitu ya, karena mereka sudah nggak beraktivitas di luar rumah. Waktu itu Mbak Siti membersihkan di bagian gudang. Ternyata di dalam gudang itu udah ada Pak Heru. Yang Pak Heru waktu itu sudah memegang beberapa cicak dan satu kecoa. Mbak Siti kaget gitu kan, nyapu gitu ngelihat ada, Bapak toh ada di sini, ngapain Pak? Ini nyari cicak sama kecoa. Jadi Mbak Siti ini diperlihatkan kalau di tangannya Pak Heru ini ada beberapa cicak sama kecoa. Lah itu mau dibuat apa Pak? Mau dimakan. Waktu itu Bu Siti ini ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, Pak Heru ini makan cicak mentah. Makan cicak kayak gitu sama kecoanya. Dimakan kayak gitu. Yang katanya makan satu kecoa atau satu cicak, Pak Heru ini udah ngerasa kenyang. Sampai anak-anaknya ini juga heran. Duh, Bapak kok kayak gitu ya? Bapak kok kayak gitu ya? Gak lama setelah itu, waktu itu sekitar malam hari lah, intinya waktu mereka semua udah pada tidur, Bu Maya ini mendapat bisikan, sekaligus dia juga mimpi didatengin sosok nenek tua itu. Lagi-lagi ketika mimpi itu selalu diperlihatkan di situ itu bumi itu kayak meletus, gunung-gunung meletus, gedung-gedung pada ambruk, orang-orang pada teriak, nangis, ketakutan. Jadi di awal mimpinya mesti seperti itu terus. Dan beberapa detik setelah itu muncul sosok nenek tua itu yang seakan-akan sosok nenek itu bilang, Maya, udah kamu gak usah ngurus duniawi. Kamu gak boleh makan yang hasil dari alam. Entah itu nasi, entah itu buah-buahan, kamu udah gak boleh makan yang seperti itu. Kalau kamu pengen selamat. Kalau kamu gak mau selamat ya contohnya seperti ini. Jadi lagi-lagi diperlihatkan di situ banyak orang ketakutan, terus apa kayak dibakar api. Seakan-akan Bu Maya mengartikan mimpi itu adalah neraka. Dan pagi harinya Bu Maya ini cerita ke semua yang ada di rumah itu. Aduh Mbak Siti, tadi malam aku kok juga mimpi ya sama dapat bisikan. Bisikan apa Bu? Mimpi apa Bu? Ya sama kayak Bapak beberapa hari kemarin. Oh kayak gitu ya Bu. Nah nggak tahu kenapa waktu itu memang kayak jijik gitu ya. Apalagi dari dulu Bu Maya ini kalau ngelihat kecoa gitu ya, apalagi kecoa terbang, dia itu takut sama jijik. Karena memang permukaan dari hewan itu kayak keling gitu ya, sehingga Bu Maya ini selalu teriak, kaget kalau ngelihat kecoa. Nah sejak mimpi itu Bu Maya ini udah nggak takut lagi ngelihat kecoa. Sampai-sampai kecoa itu dibuat mainan. Begitu apa ya, baru lesehan gitu kan, karena memang udah jarang dipel. Sejak Pak Heru bilang bersihin rumah nggak usah bersih-bersih, nggak usah terlalu bersih Mbak. Waktu itu mulai banyak kecoa gitu ya, ya 1-2 kayak gitu yang jalan di ruang tengah, di ruang tamu. Begitu ngelihat Bu Maya ini nggak takut, sampai itu dipegang. Loh Bu Maya kok nggak takut? Enggak, aku nggak takut sama ini kok.
biar nanti tak kasihkan bapak biar dimakan. Waktu itu Bu Maya masih belum tega makan kecoa itu. Dia udah nggak takut sama kecoa, cuman untuk makan itu masih belum berani. Dan Bu Maya ini masih makan nasi, walaupun dia sudah mendapat bisikan itu, mendapat mimpi itu. Nah, hingga akhirnya kurang lebih setengah bulan dari mimpinya Bu Maya ini, Pak Heru ini udah mengalami sakit-sakitan. Badan yang tadinya gemuk, sehat gitu kan. Akhirnya Pak Heru ini badannya kurus karena memang dia udah nggak makan nasi selama setengah bulan. Dia cuma makan kecoa. Walaupun Pak Heru ini bilangnya kenyang, makan satu kecoa aja kenyang. Tapi begitu Pak Heru ini ngerasa ngeluh gitu ya, ngeluh sakit, perutnya sakit, terus berbaring di sofa kayak gitu, istrinya tanya, apa dibawa ke dokter aja Pak? Enggak, Bapak nggak mau keluar rumah. Bapak nggak mau ngandelin orang, apalagi dokter. Justru ini penebusan dosa kita itu kayak gini, biar kita masuk surga Bu. Ibunya ini sampai geleng-geleng, Bu Maya. Bu Maya geleng-geleng, aduh ini gimana Pak, ini gimana Pak. Udah Ibu tenang, yang penting kita masuk surga. Selalu seperti itu yang dikatakan Pak Heru ketika dinasihati anak dan istrinya dan juga Mbak Siti. Nah, beberapa hari setelah itu, karena memang yang namanya manusia gitu ya, ketika nggak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya karbohidrat, entah itu nasi, kentang, atau apalah, untuk mengisi perutnya, lama-kelamaan sakit yang diderita Pak Heru ini semakin parah. Tubuhnya tinggal kulit sama tulang. Waktu itu memang tetangga semuanya nggak ada yang tahu, karena Pak Heru ini mewanti-wanti setiap hari gitu ya sama Mbak Siti, kalau belanja ketemu sama tetangga, kamu jangan pernah cerita tentang ritual ini. Apalagi mereka tanya tentang kondisi kesehatan keluarga ini. Udah, kamu jangan bilang siapa-siapa. Yang jelas kebutuhanmu belanja, nggak usah cerita apa-apa tentang keluarga kita. Pak Heru selalu mewanti-wanti pembantunya seperti itu. Nah, beberapa hari itu, karena memang kondisinya Pak Heru ini semakin parah, akhirnya kurang lebih jam 11 malam lah, Pak Heru ini begitu ngelihat kecoa terbang waktu itu, dia itu seakan-akan kayak pengen ngambil, tapi karena memang badannya udah lemes, akhirnya Pak Heru ini jatuh, dan begitu jatuh dia teriak minta tolong, tolong, kayak gitu. Nah, karena waktu itu juga istrinya atau Bu Maya ini baru mau masuk kamar untuk tidur gitu ya, nemenin suaminya waktu itu. Begitu ngelihat suaminya jatuh, Bu Maya ini ya langsung teriak juga, Mbak Siti, Pras, Rita, ini Bapak jatuh. Nah, begitu mendengar teriakan dari Bu Maya, mereka semua langsung datang, termasuk Mbak Siti. Loh Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Karena posisinya tengkurap, begitu di terlentangin gitu ya, mulutnya Pak Heru ini udah keluar busa, dan busanya itu bau banget. Sampai-sampai kedua anaknya, istrinya, dan juga Mbak Siti itu sampai nutup hidung. Aduh Pak, kamu kenapa Pak? Kamu kenapa Pak? Loh Pak Heru kenapa? Nah, begitu dipastikan denyut nadinya, ternyata Pak Heru malam itu meninggal dunia.